Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Suwardi dengan NIM 2203036. Saya dari kelas LMIK A tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tugas yaitu jaringan komputer. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Mengapa pada komputer biasanya hanya terdapat lokal disk C dan D? Komputer biasanya hanya memiliki lokal disk C dan D karena beberapa alasan, yaitu partisi utama dan sekunder. Disk C untuk sistem operasi dan program utama, disk D untuk data pribadi. Sejarah penamaan A dan B dulu digunakan untuk floppy disk, jadi penamaan drive mulai dari C. Pengaturan dan keamanan data. Memisahkan data di C dan D membantu menjaga keamanan data dan mengatur jika ada masalah sistem. Kemudian kapasitas dan kinerja. Disk C lebih besar dan lebih cepat untuk sistem, sedangkan D untuk data yang jarang diakses. Soal berikutnya, bagaimana cara kerja proses pemindahan fungsi RAM ke hard disk pada komputer? Proses pemindahan fungsi RAM ke hard disk dilakukan melalui virtual memory, di mana sebagian ruang hard disk digunakan untuk sebagai memori tambahan saat RAM penuh. Berikut cara kerjanya. RAM sebagai memori utama, menyimpan data sementara untuk aplikasi dan sistem yang aktif. Saat RAM penuh, sistem operasi menggunakan sebagian hard disk sebagai virtual memory, yaitu paging file atau swap file. Pindah ke hard disk, data yang jarang diakses di RAM dipindahkan ke hard disk. Proses paging. Data di hard disk dipindahkan kembali ke RAM saat dibutuhkan, namun performa menurun karena hard disk lebih lambat dari RAM. Soal berikutnya, ubahlah bilangan desimal menjadi bilangan binary, yaitu soal yang saya dapat pertama, bilangan 193. Saya memilih kelipatan kedua untuk mencari hasil yang akan dapat, yaitu 193, yaitu seperti 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Yaitu saya mengambil 128 ditambah 64 dan ditambah 1 sama dengan 193. Kemudian kita ubah ke bilangan binary, yaitu bilangan binary hanya terdapat dua huruf, yaitu yang pertama 0 mewakili non-aktif atau salah, sedangkan 1 mewakili aktif atau benar. Yaitu 1 kita akan taruh dalam bilangan yang kita pakai jumlah untuk mendapat hasil 193, yaitu seperti 128, 64, dan 1, yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian soal kedua, 235, yaitu hasil penjumlahan dari 128, 64, 32, 8, 2, dan 1, yaitu dengan nilai biner 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Soal berikutnya, bagaimana data dapat dikirim dari pengirim ke penerima? Yang pertama, yaitu sumber. Data teks diubah menjadi aliran bit-bit digital. Kemudian 2, pengirim. Bit-bit digital dikonversi menjadi sinyal analog oleh perangkat pengirim. Kemudian sistem pengirim, sinyal analog melewati jaringan komunikasi seperti kabel, serat optik atau radio, gelombang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penerima, perangkat penerima mengubah sinyal analog kembali menjadi bit-bit digital. Kemudian sampai di tempat tujuan, bit-bit digital diubah kembali menjadi teks di tujuan atau data yang dikirimkan ke tempat tujuan tersebut. Keberhasilan pengiriman bergantung pada jaringan komunikasi yang efektif dan konversi yang akurat serta sinyal dari digital dan analog. Seperti ini komunikasi data atau pengiriman data. Soal selanjutnya yaitu soal cerita Aisyah membeli sebuah flash disk dengan kapasitas 128 GB di pasar. Setelah membawanya pulang, Aisyah mengisi flash disk tersebut dengan 3 folder, yaitu folder tugas, materi, dan foto. Kapasitas folder tugas adalah 2366 MB, materi adalah 9.176.893 byte, dan foto adalah 666 KB. Beberapa
berapa sisa kapasitas flash disk dalam satuan byte, yaitu ini penyelesaiannya yang saya buat. Yang pertama, kita konversi kapasitas flash disk ke byte terlebih dahulu, yaitu kapasitas yang terdapat dalam flash disk yaitu 128 GB. Kita konversi ke byte, hasilnya yaitu yang ini. Dan langkah kedua yaitu konversi kapasitas folder ke byte. Kita menghitung folder-folder yang ada terlebih dahulu, yaitu mengubah dalam bentuk byte-nya, yaitu terdapat seperti ini. Folder tugas, folder materinya sudah dalam berbentuk byte, jadi tidak usah diubah. Kemudian folder foto kita ubah dari kilobyte menjadi byte seperti ini. Kemudian kita totalkan kapasitas yang digunakan dalam flash disk tersebut dengan hasil total yaitu ini. Dan yang terakhir, sisa kapasitas flash disk. Sisa kapasitas flash disk ini, versi kapasitas flash disk ke byte yang tadi, yaitu ini, dikurangkan dengan total kapasitas yang dipakai, yaitu ini. Dan hasilnya, sisa kapasitas tersebut adalah ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.